Ketika kita bertabarruk, itu kita sebetulnya bertabarruk kepada Allah kan. Meminta kebaikan itu dari Allah. Apa hukumnya at-tamassuh? At-tamassuh. Biqabrin Nabi. Mengusap. Itu Ibnu Qudamah yang sealim itu bilang enggak apa-apa. Kalau landasannya adalah mahabbah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan itu bukan pekerjaan yang terlarang. Apa kata Abu Ayyub? Saya ini tidak merasa khawatir kalau yang berfatwa dalam Islam itu orang-orang alim. Tapi kalau sudah orang bodoh yang berfatwa, itu saya khawatir dengan Islam. Pemirsa, di hadapan kita telah hadir tamu agung Gus Beliau adalah Ketua MUI Jakarta dan sekaligus atasan kita berdua. Pesantren Darur Rahman. Ini sengaja kita hadirkan untuk membahas satu buku ini tentang tabarruk sahabat meraup berkah pada peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus, ini sebenarnya apa sih tabarruk itu? Dan apa dalilnya kira-kira? Ini yang pertama saya senang sekali nih dan mengapresiasi ya kepada Sahifa yang menerjemahkan buku Tabarrukus Sahabah. Ini karena buku-buku semacam ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ahli sunnah dewasa ini. Karena yang namanya pertarungan dalam tanda kutip ya terkait dengan ideologi, manhaj, mazhab, tarekat itu betul-betul terbuka hari ini kan. Artinya apa? Kalau kita kemudian tidak memberi support yang sama terhadap amaliyah ahli sunnah kita, jangan sampai nanti anak keturunan kita itu memperoleh informasi dari jalur yang salah gitu loh. Sampai gitu ya? Oh iya, sekarang persoalannya kan sederhana saja. Kalau kita masuk ke media sosial, kita mengakses pemahaman aswaja kita. Kita secara sederhana ya, nanti kita baru bicara ya. Kita tulis tabarruk saja. Masukkan ke media sosial, kemudian kita turun melihat hasilnya. Rasanya lebih banyak yang mengharamkan daripada yang membolehkan di media sosial. Atau memang nggak ada? Nah, saya kalau mengatakan tidak ada, rasanya belum berani ya. Ada, tapi biasanya setelah halaman kedua, halaman ketiga. Sementara di halaman utama, ketika kita memasukkannya, diksi yang terkait dengan amaliyah ahlu sunnah kita, tabarruk, tawassul, itu boleh jadi yang keluar itu lebih banyak yang mengharamkan dan yang menyesatkan daripada yang mengatakan ini adalah amalun masyru', bagian dari agama. Nah, ini penting sekali nih. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya tabarruk itu apa? Ini kan sebetulnya sederhana ya. Tabarruk itu kan dari al-barokah. Al-barokah itu secara umum itu ziyadatul khair. Dia ada kebaikan, tetapi yang berkah itu ada ziyadahnya. Jadi kebaikan terus ada tambah kebaikan. Ada tambah kebaikan. Kayak panjenengan lah baru khutbah Jumat. Kan biasanya ada amplop tuh. Ada yang amplop khair saja, ada yang ziyadatul khair. Masya Allah. Gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat, barokah itu kan ziyadatul khair. Ya, adalah kebaikan plus. Kita semua meyakini bahwa yang Allah ciptakan di dunia ini semuanya baik. Tetapi nanti klasternya kan beda-beda. Ketika Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, tentu untuk kebaikan. Kebaikan itu dalam artian, nih kalau secara tasawuf, itu kesempurnaan Allah. Karena sejatinya baik dan buruk itu kan tidak ada ya. Yang ada itu kesempurnaan Allah. Ya kecoa bentuknya kayak gitu. Sempurnanya kecoanya seperti itu karena dengan cara itu dia akan mendatangkan kebaikan. Jadi semuanya yang namanya al-barokah itu secara sederhana itu adalah kebaikan plus, kebaikan yang kita cari. Ya, itu terminologi awalnya. Nah ini terus dalam konteks kita, ada yang dulu itu kalau bahasa Jawanya itu ngalap berkah. Ngalap berkah. Nah, ngalap berkah itu misalnya ini justru dicontohkan oleh para sahabat. Betul.
Misalnya dalam kaitan ini terhadap sandal, Nggih. terhadap bahkan, mohon maaf ini, sahabat wanita itu Iya. ada yang, mohon maaf, bekas Minum. air wudhunya Nabi, mohon maaf, terus kemudian kencingnya Nabi. Iya, iya. Nah, yang kayak gitu itu gimana cara menyikapinya? Cara Itu dulu terjadi. cara menyikapinya tuh dua. Yang pertama, memahami keistimewaan Rasulullah. Nabi itu manusia, tetapi jangan kemudian dimanusiakan seperti semua manusia. Oh gitu. Beliau itu manusia, tetapi kemudian dalam konteks barokah tadi kan ada ziyadahnya yang berbeda. Oleh karena itu kalau kita ingin masuk kajian ini, yang pertama kita harus tahu kan bahwa Allah itu disifati dengan wujud yang maha maujud. Terus? Artinya apa? Semua itu kan berasal dari Allah. Oh. Kita ini sebetulnya kan nggak hidup, tapi dihidupkan. Yukil. Ya, kita ini sebetulnya nggak ada, tapi diadakan. Maka sumber kebaikan itu sejatinya dari Allah. Nanti Allah yang maha baik ini meletakkan kebaikannya kepada makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah. Jadi ketika bicara barokah itu dimensinya banyak nih mas. Ya, misalnya ada kebaikan itu yang Allah letakkan kepada waktu. Ada kebaikan itu yang Allah letakkan kepada ruangnya, tempatnya. Mungkin Allah letakkan itu kepada orangnya. Ini banyak ya. Misalnya, kita kan bilang dari awal bahwa al-barokah itu kan ziyadatu al-khair. Waktu itu pasti baik. Karena tanpa ada waktu, kita nggak ada. Kan begitu kan? Kita dilingkupi oleh waktu. Tempat itu baik. Karena kalau tidak ada tempat, lalu di mana kita mau bertempat? Karena kita ini adalah makhluk yang membutuhkan tempat. Nah, tetapi nanti dari sekian tempat, kan ada yang istimewa buat kita. Misalnya, ya di sana ada Mekah, ada Madinah, ada Masjidil Aqsa di Yerusalem. Itu bobot pahalanya itu berkaitan dengan tempat, mas. Sholatnya sama. Tapi Alladzi barokna haulahu itu Isra Mi'raj, ya kan? Ardunnya mubarakah di Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bil barakata mubarak. Nih, mubarak tuh Allah kasih keberkahan. Berkahnya apa? Ya banyak. Kalau kita mau uraikan, di situ sholat pahalanya 100.000, di situ orang nggak pernah nanem buah-buahan. Tapi anehnya, buah-buahan di sana tuh enak. Saya makan mangga di Mekah, itu rata-rata manis. Kalau di sini kan kita makan mangga kadang-kadang bacanya nggak cukup bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena kadang-kadang ada juga yang nakal. Ini. Nah, ini kalau kita lihat, itu namanya keberkahan Allah titipkan pada tempat. Ada keberkahan Allah titipkan pada orang. Lihat Rasulullah itu. Iya kan, pernah kan ngajak sahabat Nabi yang lapar, Sayyidina Abu Hurairah itu. Sayyidina Abu Hurairah itu lapar. Karena lapar, maka Sayyidina Abu Hurairah itu bertanya kepada Rasulullah dengan harapan diajak ke rumah Nabi. Maka Nabi yang mengerti betul bil mukminin raufun rahim, itu diajak ke rumahnya. Ayo Abu Hurairah, saya tahu kamu sebenarnya bukan mau cari ilmu, tapi minta diajak sarapan sama saya. Diajak ke rumah Rasulullah kan. Kemudian Rasulullah tanya sama istrinya. Kata istri Rasulullah, ada sih susu semangkok. Rasulullah tahu Ahlus Sufah ini teman-temannya Abu Hurairah, circle-nya kata orang sekarang. Circle-nya fuqara wal masakin ini. Yang ngemper di masjid itu. Kata Nabi, yang lapar kan bukan cuma kamu Abu Hurairah. Teman-temannya juga kan circle-mu itu, gengmu, grupmu itu. Iya Nabi. Kata Rasulullah, panggil semua ke sini. Katanya. Sayyidina Abu Hurairah itu manggilnya agak lemes. Ya Allah, susu cuma semangkok, mau dikasih minum 1 batalion. Bayangin itu kan, lemesnya kayak apa. Tapi apa lihat dalam hadis itu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, demi Allah, ya, setiap susu itu diminum, maka selalu berisi lagi. Ya karena ada mata Sayyidina Abu Hurairah nggak ngelihat itu. Kalau malaikat Jibril pasang GoFood itu dari surga gitu, yang tidak terlihat, karena untuk membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang berkah.
Nabi Khidir Orangnya aja berkah. orangnya berkah. Ya, jadi sebetulnya yang namanya barokah itu konkretnya itu kebaikan yang datang dari Allah, yang Allah tempatkan kepada makhluk-makhluk pilihan Allah. Dia bisa bersifat benda hidup dan dia bisa bersifat benda mati. Oleh karena itu, ini penting nih catatan nih. Saya boleh sebut terang-terangan kan? Wahabi itu kan sering bilang begini, tabarruk atau tawassul itu boleh kepada yang hidup, tapi tidak boleh kepada yang mati. Itu kan salah. Karena kalau urusannya sebetulnya tauhid, itu nggak dibedakan bainal hayat wal maut. Gitu loh. Loh, kalau saya misalnya bertabarruk kepada guru saya, ya saya datang ke majelis beliau, kemudian misalnya nih ya, misalnya bekas air minum beliau ini ya yang bersentuhan dengan lidah bibir yang dipakai puluhan tahun ngajar, itu saya yakini itu yang memberi manfaat langsung bukan Allah, musyrik saya walaupun orangnya hidup. Nah, tetapi di sini kita harus tahu ini cuma barokah yang Allah letakkan. Hajar Aswad, batu hidup apa mati? Mati secara pemahaman awam kan. Ka'bah itu mati. Dia bukan hidup, tapi kita puteri. Kita cium lagi. Kenapa kita cium? Karena itu ngambil barokah. Barokahnya di mana? Karena perintah Allah. Nah, sesederhana itu kita memahami barokah secara konkret. Gimana tapi ini? kalau Pak Arwis. kadang-kadang kita cerita berbagai macam hadis lah. Misalnya hadis seorang sahabat yang meminum kencingnya Rasul. Tapi kalau buat teman-teman minhum ini ya, kita sebutnya tadi Gus Faiz sudah terang-terang menyebutnya Wahabi. Mereka akan pasti tanya, mana dalilnya? Yang pertama dalil Qurannya, yang kedua dalil hadisnya. Ini dalil hadisnya. Menjawabnya. Kalau dalilnya kan luar biasa. Ini para pemirsa kalau mau bertanya dalil, ini saya sarankan untuk segera membeli buku ini. Karena di halaman-halaman awal, ini saya sudah membaca ini. Ini yang dijadikan Ra'sul Adillah, dalil pokok nih. Itu kejadian kan. Ya, ketiga mau yang nanti akan terjadi yang namanya Sulhul Hudaybiyah. Ketiga itu di Mekah, Abu Sufyan ini masih penasaran karena di perang Badar kalah, di perang Uhud minimal seimbang, di Ahzab porak-poranda. Maka ini penasarannya nih belum hilang sama Rasulullah. Maka waktu itu ada sahabat Nabi, ini ada di dalam kitab ini ya, di dalam buku Tabarruk Sahabat nih, namanya Urwah bin Mas'ud. Ini di Sahih Bukhari ini, di kitab Syurut itu. Itu Urwah, ini Safiru Quraisy, jadi duta besar Quraisy. Dia biasa keliling dunia. Maka dipanggil Urwah ini. Ini sama-sama belum masuk Islam nih dua-duanya nih. Urwahnya belum, Abu Sufyannya belum. Yang nanti mereka semua akan menjadi sahabat Rasulullah. Dipanggil Urwah, kamu sekarang berangkat ke Madinah. Kata Abu Sufyan, amati orang-orang di Madinah. Karena apa? Karena Abu Sufyan ini pakai logika elektabilitas kita ketika pemilu. Kata Abu Sufyan, Muhammad ini sudah jadi nabi hampir 20 tahun. 12 tahun sekian bulan, katakan 13 tahun di Mekah. Kemudian ini memasuki tahun ke-7 Hijriah. Berarti kira-kira 20 tahun. Bayangan Abu Sufyan, orang tuh kalau sudah jadi pemimpin 20 tahun, itu lebih banyak yang benci daripada yang senang. Tim suksesnya juga yang kecewa kan banyak. Gitu. Ini logika. Kita ini kalau orang belum jadi, Mas Arbi, itu biasanya wangi betul tuh. Ketika kampanye itu demi rakyat, bersama rakyat, kita dukung tuh. Ya kan? Istri kita juga begitu kan? Rasanya kalau malam pertama itu indah betul. Ya, tapi malam ke-100 kan lain lagi ceritanya. Ini logika manusia ini dipakai. Kata Abu Sufyan, kamu sekarang berangkat ke Madinah. Lihat apa yang terjadi dengan Muhammad dan para pengikutnya di sana. Ini sudah 20 tahun. Boleh jadi ada yang kecewa, nggak dapat proyek dari Rasulullah, boleh jadi yang tersingkirkan jabatannya, nggak kebagian apapun. Begitu itu logikanya. Maka Urwah itu memata-matai para sahabat. Tetapi kemudian Urwah bilang sama Abu Sufyan, setelah beliau itu pulang dari Madinah, melihat kehidupan Nabi dengan sahabat, kata Sayyidina Urwah itu nanti, Abu Sufyan sudah lupakanlah untuk mencari pengkhianat dari murid Rasulullah.
Nggak ada yang oposisi sama Nabi. Kenapa? Saya ini sudah pernah berkeliling nih ke semua negeri. Saya pernah bertemu dengan Kaisar Persia yang menjadi imperium terhebat di bagian timur. Pernah bertemu dengan Kaisar Romawi di barat. Pernah dengan Najasyi di Afrika. Saya ini pernah bertemu dengan semua raja dan semua pemimpin. Apa kata Urwah? Saya tidak pernah melihat pemimpin yu'azzimuhu ma yu'azzimu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang yang menghormati pemimpinnya seperti sahabat menghormati. Abu Sufyan kan penasaran. Memang kamu lihat apa di sana? Itu kata Urwah. Wallahi, saya melihat, kata Urwah, matana khoma. Rasulullah itu kalau ngajar semangat. Sampai juga kalau khutbah semangat. Ya, amplopnya tipis atau tebal harus semangat. Nabi itu semangat. Kadang-kadang saking semangatnya muncrat air ludah dari mulut Rasulullah ketika berbicara. Kalau saya ngomong muncrat, mungkin Mas Arbi pakai payung ini atau pakai jas hujan kan gitu kan. Ini enggak. Matana khama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhamatan illa waqa'at fi yadi rajulin minhum. Orang itu rebutan. Kata bahasa Jawa tuh nampani. Jadi kalau Nabi itu air ludahnya keluar, itu tangan sahabat begini. Ya Allah. Fadallaka biha. Itu bukan cuman diusap, dallaka, diraup. Maka muka sahabat itu glowing tanpa skincare gitu. Maka Allah tidak menjadikan pabrik skincare itu terbuka di era itu karena kalah dengan air ludahnya ya, Rasulullah. Bukan cuma itu, kata Urwah, matawad doa Rasulullah. Nabi itu tidak pernah wudhu kecuali wakadu yaqtatilun. Yaqtatilun itu kalau sekarang orang rebutan, keroyokan, dorong-dorongan. Ala wadu'ihi, atas bekas air wudhunya Rasulullah. Nah, tadi ini beliau bicara tentang kencingnya Rasulullah, bahkan darah bekamnya Rasulullah. Nah, ini untuk memahami seperti ini sederhana kok. Sederhananya bagaimana? Nah, gambarannya, Mas. Gambarannya, kalau orang melihat kencing sebatas kencing, itu menjijikkan. Iya kan? Tetapi seorang ibu, kita semua punya istri lah, dan punya anak kecil dulu. Ketika seorang ibu makan, anaknya pipis, buang air besar bahkan, itu pempesnya dibersihkan dulu, habis itu ibunya makan lagi. Bisa kan? Kenapa bisa? Karena bukan orang lain, ada rasa yang berbeda, gitu loh. Ini cara menggunakan agama itu juga pakai perasaan lah. Kayak begitu ya. Iya, kita itu melihat kencing, melihat kotoran itu karena melihat manusianya, tidak melihat ini nempelnya sama Rasulullah. Logika sederhana aja. Ketika orang tuh baru jatuh cinta, mohon maaf nih, kentutnya wangi, ya kan? Iya kan? Loh, ketika dia kentut pertama kali, ya baru kenalan, ini masih kita cinta banget. Masya Allah, itu lebih mahal dari minyak oat yang di Zam-Zam Tower 10.000 real itu, gitu loh. Tapi setelah kita sudah jadi suami istri, kan terasa bau ubi celembunya, gitu. Sesederhana itu loh, memahami itu. Sekalipun nanti ini para pemirsa, ini kajian fikihnya berbeda. Apakah fadolatil anbiya yang keluar dari Rasulullah seperti pipis dan kotoran itu hukumnya suci atau tidak suci? Ini bukan pembahasan yang bid'ah loh, gitu loh. Karena fuqaha ikhtalafu, gitu loh. Ada yang mengatakan kencingnya Rasulullah itu najis. Najisnya juga tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah. Dalilnya apa? Karena Nabi istinja. Itu menunjukkan bahwa yang keluar dari Rasulullah, apakah buang kotoran, apakah pipis, itu menunjukkan najis. Karena Nabi istinja. Tapi yang ada di buku Tabarruk sahabat ini yang diikuti oleh semacam Qadhi Husain dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, ya, yang mengatakan bahwa fadlatul anbiya itu nggak najis. Buktinya Nabi membiarkan sahabat-sahabat, dan ini dengan sanad yang sahih, itu yang meminum pipisnya Rasulullah dan meminum bekas darah bekamnya Rasulullah, gitu loh. Ini menunjukkan nggak najis. Kalau najis, Rasulullah tidak mungkin mendiamkan.
Nabi la yaskut anil batil. Nabi pasti akan mengatakan minimal jangan ulangi lagi, itu salah, itu najis. Nah, ulama yang kayak begini ini pentingnya ngaji. Ya, nggak boleh sampai ngaji ke toko buku seminggu terus jadi mufti, itu bahaya gitu loh. Itu sebabnya kata mereka nih, sebagian mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan juga banyak ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwa istinjanya Rasulullah itu sekedar tatoyiban wa tafaddulan, hanya keutamaan saja, bukan kewajiban. Gitu loh. Berarti ada amrun khos itu. Ada amrun khos. Itu ada, makanya ngaji fikih. Ada khususnya. Jadi itu kalau di fikih itu fadlatil anbiya. Fadlat yang keluar bekas itu dibahas panjang lebar oleh para fuqaha, dan yang paling penting ini tidak perlu menjadi kontroversi. Jadi kalau ada orang mengatakan kok sampai ada orang dulu meminum kencingnya Rasulullah, Anda jangan lihat kencingnya, Anda ketemu dulu dengan Rasulullah, nanti semengagumkan apa sosok ini sehingga semua yang ada pada diri Rasulullah itu menjadi baik. Kayaknya fikih ini baru diangkat oleh sampean. Iya, makanya sering-sering diundang saya sama Sahifa gitu loh, sama Kira. Kayaknya fikih-fikih yang kayak gini, fikih-fikih yang enggak hanya sekedar bab toharo, apalagi sekedar bab apa. Jadi pendekatannya gini loh, ketika kita membahas persoalan ini, kita harus ingat dengan yang namanya mahabbah, cinta. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Iya kan? Kayak kucing iya. Ya, ketika kita jatuh cinta, ya kan? Kita nggak bisa membedakan kan naik BBG dengan naik Mercedes. Ya kan? Naik Mercedes tapi di samping kita orang kaya yang mau nagih hutang, dah enak di Mercy itu. Naik BBG itu adalah istri kita kan bahagia. Sesederhana itulah cara memahaminya, dan yang paling penting tidak boleh kemudian persoalan seperti ini dibawa kepada bab kafir dan iman. Nggak boleh. Kenapa? Karena semua orang yang bertabarruk itu mengetahui kok Allah sumbernya. Barokah itu hanya sebagai wasilah. Maka pembahasannya nih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya tabarruk dengan tawassul itu sama. Barokah dan wasilah itu satu. Karena sejatinya itu semua dari Allah. Ya kan sama saja toh. Kenapa kita mengambil barokah kepada Hajar Aswad? Sederhananya karena itu perintah Allah. Kita ketika mencium Hajar itu tidak pernah lupa bahwa itu adalah mujarradu hajar. Itu cuma batu. Gitu loh. Jangan orang bilang tapi wangi Pak. Ya karena dikasih minyak wangi. Gitu loh. Karena dikasih sama pemerintah Saudi. Dia tetap hajar. Tapi saya cium. Gitu loh. Itu karena perintah Allah. Maka di sini tafriknya ini, ya kalau mau ngaji aswaja, itu harus ada satu pemahaman lagi nih. Membedakan mana takzim, mana ibadah. Gitu loh. Itu bagian dari barokah. Saya ketika misalnya nih ya, kan orang sering ngiritik tuh santri kalau di pesantren sama kiainya itu kan jalannya sampai kayak begitu. Lalu dipahami sama dengan rukuk. Itu qiyas ma'al farik itu. Itu qiyas ma'al farik. Karena ruku itu saya bukan menghormati Allah. Saya beribadah kepada Allah. Sementara saya cium tangan guru, saya jalan menunduk, itu bukan nunduknya ibadah, tapi nunduknya takzim. Nah, mentakzimi orang-orang istimewa ini kan termasuk bagian dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Sya'airallah itu kan banyak. Hajar Aswad, ulama, orang tua, ya, guru. Kenapa kita la tarfa aswatakum inda sautin Nabi? Kita di masjid Nabi tidak boleh teriak, di dalam masjid punya etika. Nih saya potong, Gus. Seandainya nih, saya itu sungkem sama orang tua, cium kaki, bahkan seperti kayak sujud. Apakah itu mensujudi manusia apa bukan? Tidak. Itu padahal saya cuma menghormati sujud. Itu bagian dari tradisi budaya kan. Nah, ketika budaya ini kemudian dipahami bagian dari takzim, dia tidak kafir. Tapi ketika itu dipahami bagian dari ibadah, dia menjadi kafir. Gitu, karena dia beribadah kepada selain Allah. Nah, sekarang kan gini, cara menghormati itu kan beda. Beda. Kita di Arab misalnya, kita lama di Arab, saya lama di Saudi, saya lama di Mesir, saya lama lah di negara Teluk itu. Itu kan paham banget. Kalau bagian dari takzim itu pegang kepala.
Lah iya, ketika kita ada orang yang kita hormati, itu kita datang, itu kita pegang kepalanya, kita cium keningnya, itu bagian dari penghormatan. Tapi itu terjadi di Indonesia, mungkin marah kiainya. Iya kan, tahu-tahu santri saya masih 12 tahun megang kepala saya, cium kening saya. Persoalannya, yang salah di sini apa? Nggak ada yang salah sebetulnya. Tapi tidak menempatkan adat kebiasaan itu pada proporsionalnya. Ketika kita tahu sungkem itu bukan sujud, tapi adalah bagian dari takzim, ya itu enggak apa-apa. Tapi ketika kita masukkan itu ibadah, itu menjadi salah. Hormat sama bendera. Semenjak kapan jadi ibadah? Enggak ada. Itu sedang bertabaruk. Bertabaruk bukan dengan merah putihnya. Bahwa disitulah lambang Indonesia. Di situ kita ingat tanah air kita, tanah tempat kita berdiri, tanah tempat kita sujud, yang harus kita jaga. Maka ketika kita hormati gini, itu kan kita sedang melambangkan bahwa saya akan menjaga tanah air ini. Nah, yang seperti itu, ikrar itu akan mendatangkan barokah. Barokah kebaikan mencintai tanah air. Oke. Pemirsa, ini kita kopinya belum ada ya. Lama. Selain Gus Faiz, hadir juga Bapak Mukhlis Yusuf Arbi. Ya. Nah, beliau yang manggilnya Bapak sih. Ya Bapak kan. Tua banget saya. Baik ya. Tapi kita ini selingan. Kopi. Bapak Yusuf Arbi ini adalah CEO Kaira dan sekaligus Kaifa, channel kita yang kita cintai ini. Nah, kalau di podcast yang terkenal itu kan namanya Yanti yang bikin kopi. Kalau ini Yanto. Yanto. Ntar malam Yanti. Tapi Gus, ini nyambung yang tadi nih terkait dengan perbedaan antara dulu ya. takzim dan ibadah. Iya. Kita ingat betul peristiwa Komite Hijaz, Gus. Iya. Bagaimana pemerintah Saudi awal-awal waktu itu mau melakukan penggusuran situs-situs bersejarah, situs-situs peninggalan Rasul, termasuk makam Rasul itu sendiri. Iya. Karena dianggap sebagai sumber kemusyrikan. Karena banyak yang tabaruk di sana. Iya. Ini gimana menurut? Nah, itu tadi. Jadi kata kuncinya itu adalah yang pertama, ketika kita bertabaruk, itu kita sebetulnya bertabaruk kepada Allah kan. Meminta kebaikan itu dari Allah. Nah, tetapi tabaruk ini, kebaikan ini kan Allah letakkan di makhluk Allah yang banyak. Termasuk al-af'al. Misalnya gini, wasta'inu bisobri wassalat. Salat itu bisa menjadi wasilah. Sabar itu bisa menjadi wasilah. Nah, salahnya orang selalu melihat bahwa yang namanya salat itu cuma af'al al-ajsam. Tidak memasukkan al-qulub. Nih loh, ya. Saya sholat itu kan karena berikrar. Di situ ada Allahu Akbar, di situ ada inna sholati, di situ ada iyyaka na'budu, di situ ada subhana rabbiyal a'la. Secara keseluruhan ini menunjukkan ketundukan saya kepada Allah kan. Saya sedang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah dengan cara mengerjakan pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Nah, sekarang kita katakan dengan kuburan. Ya, nggak usah nabi dulu lah. Ya, ongkosnya mahal kan sampean ya. Nah, kita keluar Batang saja misalnya. Orang di Jakarta itu berziarah ke luar Batang. Orang di Pulau Jawa itu biasanya kalau mau Ramadan itu berziarah ke makam Wali Songo. Iya. Ketika saya mendatangi makam Wali Songo, orang sering melihat ini tawassul langsung kepada kuburan. Padahal tidak begitu secara umum. Secara umum dalam pemahaman Aswaja itu termasuk orang bertawasul dengan amalnya sendiri. Maka para pemirsa, saya minta membaca kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusohah. Itu kata Sayyid Muhammad, ketika saya datang ke kuburan, itu kan kuburan yang saya datangi saya pilih-pilih itu. Nggak sembarangan kuburan kan. Misalnya orang di Jakarta itu datang ke makam luar Batang. Iya kan? Ketika kita datang ke makam luar Batang, Habib Husain bin Abi Bakar ini, atau ke Sunan Ampel Raden Rahmat, itu kan saya sedang berikrar begini loh, ya Allah, orang ini adalah orang soleh.
Jahada fisabilillah, Sunan Ampel menyebarkan agama, Habib luar Batang menyebarkan agama. Nah, saya ini tahu ini orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah, dan orang ini mencintai Allah. Karena orang ini mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, saya datang ke kuburan ini sebagai bukti cinta saya kepada orang soleh ini. Mahabbatus soleh ini kan min a'malil qulub. Oh iya. Gitu loh. Jadi sebetulnya tabarruk, tawassul yang seperti ini Mas Arbi, itu sebetulnya tidak keluar dari pakem syariat yang mujma' alaih, bahwa orang itu boleh bertabarruk dan bertawassul bi'amalihi. Gitu loh. Nah, ketika saya misalnya nih, satu contoh ya, saya nggak bawa kitabnya. Kitab dalam mazhab Hambali yang paling besar itu namanya Al-Mughni, 13 jilid dan satu jilidnya itu tebal. Iya, Al-Mughni Ibnu Qudamah. Itu tidak ada fikih mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang dianut oleh mayoritas rakyat Saudi dan pemerintah Arab Saudi yang lebih besar dari Ibnu Qudamah. Apa kata Ibnu Qudamah itu? Nanti para pemirsa bisa lihat ketika Ibnu Qudamah menjelaskan tentang Al-Hajj. Di situ beliau mengilhakkan satu pembahasan tentang ziarah Rasulullah. Apa hukumnya at-tamassuh? At-tamassuh. Biqabrin Nabi. Mengusap. Itu Ibnu Qudamah yang sealim itu bilang nggak apa-apa. Kalau landasannya adalah mahabbah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan itu bukan pekerjaan yang terlarang. Kenapa demikian? Nah, ini namanya beragama juga pakai rasa. Ini kita bahasa Gen Z aja lah gitu. Saya nggak tahu Mas Arbi ya, nggak tahu pesantrennya kayak apa. Pesantren saya dulu itu dipisah antara laki dengan perempuan, dipisah oleh masjid. Ya, nah tapi selama 6 tahun bergaul mesti ada yang lirik-lirik lah. Siap. Tahu lah, oh teman kita ternyata ada yang cantik, oh adik kelas, oh kakak kelas gitu. Ada yang bening lah. Pas kita lihat nih, pas bendingnya itu pakai baju garis-garis misalnya. Kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu siapa dia, tapi yang kita tahu cantik dan itu berbekas betul di hati saya. Oke? Ketika satu hari kita boleh masuk asrama putri. Anak putrinya biasa sedang tidak ada, kita disuruh ngangkat semen atau apa sama guru kan. Tiba-tiba ngelihat itu baju garis-garis itu dijemur di lantai 4 pesantren. Itu ngelihat bajunya aja bergetar, menenteramkan hati itu, Masya Allah. Tasurrun nadhirin itu. Ya Allah. Wah, itu luar biasa itu. Kayak di syair itu ngelihat temboknya aja udah seneng. Seperti Imrul Qais. Marortu alat diari Laila. Maka saya cium semua yang ada di wa ma hubbud diyar sagalna qalbi. Walakin hubbu man sakanad dar. Karena itu kampungnya Laila. Sederhana. Kalau Rasulullahnya ada, ya ndak kuburan, dia saya datangi. Saya datangi Rasulullah, simpu, sowan, saya cium tangan depan Rasulullah. Karena nabinya nggak ada, maka semua yang melekat pada nabi, ya, melekat tuh bukan berarti dipakai. Yang semua tuh kalau pakai nahu diidofahkan ke Rasulullah. Kobrun Nabi, ya dikatakan ini tanah suci Madinah Rasulullah. Semuanya lah itu. Maka yang terbayang buat saya itu adalah Rasulullah. Ketika saya ngusap kuburan, itu sejatinya itu adalah ekspresi kerinduan saya kepada Rasulullah. Sesederhana itu. Seperti kerinduan Imam Al-Busiri ya. Al-Busiri seperti itu. Selalu dibid'ah-bid'ahkan, menyanjung Nabi. Itu nanti podcastnya berbeda lah itu. Nanti Sahifa biar menerbitkan Syimtud Duror atau Diba atau Barzanji. Nanti kita jelaskan kepada masyarakat bahwa bertabarruk dengan memuji Nabi itu juga tradisi sahabat gitu loh. Nah, ini yang penting sekali ya untuk kita pelajari dengan baik, bahwa yang seperti itu jangan pernah lah dibawa ketika ngelihat ada orang depan makam Nabi nunduk, nangis, musyrik. Itu pengalaman saya kok di tahun 90. Haram. Dia tidak tahu bahwa beragama itu sedang mengekspresikan juga rasa. Maka ingatkan cerita ketika sahabat Abu Ayyub itu ya bertemu dengan, kalau tidak salah, Marwan bin Hakam. Abu Ayyub tuh nangis di depan makam Rasulullah. Marwan ini tidak tahu kalau ini adalah Abu Ayyub. Gitu loh. Begitu melihat beliau itu di kuburan seperti itu kan ditegur dari belakang.
Tidak boleh mencium kuburan. Oh iya. Tidak boleh kayak begitu. Kayak gitu. Benar, apa kata Abu Ayyub? Saya ini tidak merasa khawatir kalau yang berfatwa dalam Islam itu orang-orang alim. Tapi kalau sudah orang bodoh yang berfatwa, itu saya khawatir dengan Islam. Begitu dilihat ini Abu Ayyub kaget, Marwan. Kata Abu Ayyub, saya tidak pernah datang ke depan makam itu merasa berziarah kepada makam. Innama zurtu Rasulullah. Saya merasa berziarah kepada Rasul. Ini kan ekspresi. Masa ekspresi yang seperti itu kemudian ditarik-tarik kepada syirik, kepada sesat. Nah, saya hanya bilang bacalah buku yang diterbitkan oleh Sahifah ini agar mengerti betul pemahaman ahli sunnah sepanjang zaman. Oke. Ada satu lagi nih. Iya. Keberkahan itu apa ya? Iya. Maksudnya begini. Apakah ia abstrak? Iya. Ataukah konkret? Nah, kalau misalnya ingin mengetahui sesuatu itu berkah, gimana caranya? Ada metode sendiri nggak? Iya, terasa lah, Mas. Terasa. Pulangnya bawa berkat. Terasa. Jadi tabaruk itu kan yang pertama ini tabaruk yang ditulis syar'i itu. Kita tahu bahwa benda, orang, waktu apapun itu bukan yanfa wa yadurru bi nafsihi. Oh. Gitu. Tapi kan dari Allah itu. Dari Allah. Allah misalkan jadikan Nabi Muhammad manusia paling mulia. Allah jadikan Ka'bah itu asyraf biqa'il ardi. Allah jadikan Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia misalnya. Nah, kita tahu bahwa kemuliaan itu tidak datang dari Lailatul Qadar. Kemuliaan itu datang dari Allah yang Allah titipkan pada Lailatul Qadar. Maka kalau Anda ingin dapat kebaikan, cari Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar sendiri itu tidak bisa memberi apapun kepada saya. Dia bisa memberi khairun min alfi syahrin, itu karena Allah. Kan sederhana itu. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian nih kita memahami itu, apapun itu kan menjadi boleh. Ketika kita mencari barokah misalnya, orang sering bilang barokah orang tua, barokah guru, itu berkaitan dengan sesuatu yang di-frame oleh Allah. Misalnya, ada orang datang sama saya sebagai murid, ngomong, Gus, saya minta barokah. Saya bilang kadang-kadang bercanda, kalau saya punya barokah saya kasih istri saya dulu, nggak saya kasih kamu, kan gitu kan logikanya. Karena ketika dia bertabaruk kepada saya, itu sejatinya bukan saya yang mampu memberikan barokah. Barokah itu Allah yang ngasih lewat saya. Kalau saya sebagai guru ngajar Anda, maka ilmu yang Anda terima dari saya amalkan. Kebaikan kalau ada yang Anda lihat dari saya, ini kayaknya nggak ada. Seandainya ada kebaikan pada diri saya, Anda lihat gitu loh. Maka Anda amalkan. Oh, saya lihat guru saya ini setiap ngajar itu selalu bilang kata guru saya. Nggak pernah kata saya. Ini kan bagian dari tradisi nih. Barokah ngingat guru bahwa yang saya dapatkan itu bukan saya, tapi ada orang lain di sana. Maka kemudian dia tiap ceramah ngomong lagi kata guru saya. Maka dia dapat barokah karena dia meniru cara gurunya, dia amalkan ilmu gurunya, kebaikan itu akan turun. Oh, jadi begini, saya mencari berkah kepada Gus Faiz. Iya. Ternyata, oh ya, saya kasih berkah kamu, gantiin saya khotib di Masjid Anu. Itu kan juga berkah kan? Ya itu berkah. 10 tahun udah nggak khotib. Ya kalau ada yang nyasar gitu, maksudnya. Makanya itu berkahnya Gus Faiz. Itu berkah dari mana? Berkah sebenarnya ngikutin perintah Allah kan? Nah, datang sering ke guru, yang guru itu jadwalnya banyak. Nanti akan dapat limpahan gitu. Nah, itu sebetulnya pemberian tabaruk. Iya. Jadi kalau melihat kayak gini, transformasi ya. Iya. Berkah bisa saja datang dari Nabi, bisa, aulia, bahkan orang-orang solihin biasa ya. Bisa. Guru-guru kita termasuk yang orang tua ya. Jangankan itu, binatang bisa. Lah, binatang bisa. Apa itu maksudnya? Kita namakan contoh ini. Ya, iya. Sekarang kan gini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah nih, pada setiap yang Allah ciptakan itu ada kebaikan. Bahkan nih, ketika bicara kebaikan, wa fi buti ahadikum sedekah. Sedekah itu kan amal soleh. Butuh itu apa? Kemaluan.
Nah, ini mulai mau menyimpang ke bab nikah ini. Perjelas sesuatu yang sudah jadi jelas. cepat kita rem, kita belokin. Saya harus nengok ke kanan. Nah, Emang kali membelok kan? Iya. Jadi sederhananya ya, pada semua itu Allah berikan al-barokah, kebaikan. Saya pribadi nih ya, saya ini pencinta kucing. Iya. Saya dengan kucing itu sayang banget. Sayang banget. Dari dulu. Bukan kucing mahal, sebelum ada kucing-kucing mahal itu. Saya ada kucing di kampung Kucing itu. oren bukan? Kucing biasa itu. Itu saya ambil, saya mandikan. Dulu belum ada pet shop tuh, nggak ada. Yang ada kan rata-rata, maaf ya, anjing. Saya berikan bedaknya anjing, saya rawat kucing itu. Kalau kucing tuh nggak makan, saya tuh pernah punya perasaan yang luar biasa. Saya masih ingat banget. Ini kejadian tahun 93. 93 itu saya punya kucing satu sakit parah. Penciumannya tuh hilang. Mungkin kalau sekarang COVID dia. Kucing itu kan nggak tahu dia ikan, daging nggak tahu. Dia taunya itu pakai penciumannya. Penciumannya itu rusak. Maka dia nggak mau makan. Dari yang gemuk sampai kurus. Saya ingat banget waktu itu. Saya itu sampai berdoa. Tawasul di luar batang. Lu anak Betawi itu, kalau ada apa-apa guru bilang datang ke makam Habib, tawasul di situ. Saya tawasul itu Jumat sore 13 November tahun 1993. Saya masih ingat ini. Ya, saya ke rumah Kiai Zayadi Muhajir itu dulu. Ya, itu habis pamitan, saya terus ke masjid luar Batang. Saya itu ngomong di luar Batang banyak hajat ya. Termasuk kucing saya. Ya Allah, kucing saya itu disakit 2 minggu kata saya. Sudah saya bawa ke dokter, sudah saya karantina, hidupnya itu tambah menderita ya Allah. Saya mohon betul ya Allah. Kalau sembuhkan, kalau sudah tidak bisa sembuh, matikan. Itu kan ngaji hadis Bulughul Maram. Ahyini maka natil hayatu khairan li. Kan gitu kan. Kalau sudah tidak bisa, mati. Itu kan itu maksimal doa kan. Itu saya doa sama kucing. Saya balik dari sana. Ini bukan hurufat. Mati kucing itu. Karena mati, saya senang betul. Saya senang betul. Nah, begitu senang betul, saya ngaji di Madinah. Hafalan Quran 10 juz. Surah yang paling mudah itu saya lupa, Al-Anfal. Karena ini kan pernah ngapalin Quran semuanya, Nazar. Ya, soal sekarang masih ingat atau enggak itu urusan masing-masing. Tapi itu dulu 10 juz. Yang paling mudah dari juz 1 sampai 10 itu Al-Anfal. Al-Anfal, yang susah itu Al-An'am. Itu agak-agak sulit menghafalnya. Tapi yang paling mudah itu saya justru lupa. Yas'alunaka anil anfal. Kulil anfal itu hilang di kepala saya. Hilang beneran. Karena hilang, terus saya ngomong gini sama Allah. Ya Allah, saya itu pernah punya kucing ya Allah. Sakitnya parah. Tapi saya obati seperti saya menyayangi saudara saya sendiri ya Allah. Tawassul. Hingga saya berdoa di depan makam Habib Hussein Abu Bakar di luar Batang. Itu saya bawa-bawa kucing ya Allah. Allahumma, kalau itu kan saya ingatkan bab tawasul yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kayak orang 3 yang kemasukan di gua itu tawasul dengan amal. Saya ngomong ya Allah, kalau itu termasuk perbuatan yang baik, Engkau terima ya Allah. Saya rasanya tidak punya pekerjaan yang lebih tulus saya lakukan. Ya kan, kalau nyumbang orang kepengen dipuji, kalau nyumbang kucing siapa yang mau muji saya? Kalau itu ya Allah termasuk amal soleh, tolong ya Allah kembalikan hafalan saya. Loh, itu terjadi kok. Gitu loh, hafalan saya itu balik gitu loh. Loh, ini mohon maaf ya, ini bukan cerita terus khurafat, ndawir-ndawir, bukan. Ini ajaran agama. Kita ini bertawassul itu diajarkan kan, bertabaruk itu diajarkan dalam agama. Dan itu terjadi. Jangan-jangan Pak Prabowo jadi presiden karena tawassul sama Bobby. Ya kita nggak tahu. Tapi apapun itu kita harus yakinkan kebaikan apapun yang pernah kita lakukan. Iya. Saya kalau cerita kisah-kisah kayak gini itu kisah-kisah itu waqi, ya, sederhana, dan itu diajarkan oleh guru-guru saya gitu loh. Saya pernah loh bertawassul itu dengan orang yang ngundang saya, yang boleh jadi mungkin nih amplopnya itu enggak besar, gitu loh. Kalau pastikan amplopnya besar ya? Iya, orang kan sering merasa yang nolong kita yang hebat-hebat, enggak. Saya pernah mau diundang orang ceramah, kena macet di Jakarta, saya mau naik kereta api, gitu loh. Saya itu betul-betul itu ingat. Waktu itu entah bagaimana saya mau naik kereta itu di Gambir. Entah bagaimana waktu itu karena kondisi Jakarta macet, map saya itu mengarahkan ke Majelis Kuitang Habib Ali itu. Itu saya tahu betul, saya dari kecil sering datang ke Majelis Kuitang. Nggak pernah macet kalau bukan pengajian hari Ahad.
di dalam situ. Tahu-tahu macet nggak jalan-jalan. Padahal itu yang sudah paling cepat menurut Maps. Saya kereta itu kira-kira kurang 40 menit. Saya masih tenang asalnya. Lama-lama itu kayaknya nggak keburu nih. Dalam hati saya, ya Allah, yang ngundang saya ini orang yang Masya Allah nggak punya du'afa'il muslimin. Terus saya ngomong di situ, saya ingat doa Simtud Duror Habib Ali itu, wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika. Kita itu harus berhusnudzon. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gini saya ambil barokahnya kan. Saya suka baca Simtud Duror, saya suka mengamini doa Simtud Duror. Sekarang bertabaruk dengan Simtud Duror pakai ilmu kan. Iya. Dhununan jamilah. Saya bilang, ya Allah, engkau tidak pantas menolong saya. Mungkin saya ini kiai cari amplop. Tapi mereka yang nunggu saya yakin wafihimus sholihun. Di tengah mereka itu ada orang soleh. Tolong ya Allah, kalau engkau berkehendak, bisa ini. Saya sampai di Gambir. Itu sebenarnya sedang baro'atuz zimmah. Saya mau nelpon panitia, saya nggak bisa datang, ketinggalan kereta. Tiba-tiba, mulut saya itu nggak ada yang ini. Langsung nyuruh aja. Coba tanya sama security. Saya tanya, Pak, kereta ini masih ada di atas? Ada Pak, lari aja. Ternyata kereta itu berangkatnya telat. Padahal kereta api hari ini jarang telat. Itu bukan karena solehnya saya loh. Tapi karena solehnya orang-orang yang mungkin tulus mau mendengarkan saya. Kan kiai dengan santri kadang-kadang solehan santrinya. Gitu. Kan jamaah dengan kiai kadang-kadang solehan jamaahnya. Jamaah datang ke pengajian modal sendiri loh. Kiai datang ke pengajian yang di kepalanya nanti juga dia kan begitu toh. Nah, itu sebetulnya tabarruk dan tawasul dengan siapa saja. Bahkan nanti di buku sini, ini saya udah baca nih. Di buku ini ada penjelasan tentang tawassul al-mafdul ya dengan al-fadil. Nih. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminum air, yang air itu berpindah-pindah dari aidil muslimin. Oh iya. Baru ingat kan? Kayak muqarrar di Azhar berarti. Kalau udah ujian baru ingat. Kalau nggak ujian nggak ingat nih ilmunya ini. Di sini ada kan? Itu penjelasan semua surah as-sunnah yang menjelaskan hadis Nabi itu mengatakan bahwa Nabi memilih minum dari qadah yang ini karena ingin tawassul dengan tangan-tangan kaum muslimin yang baik. Semakin banyak tangan kebaikan yang memegang qadah itu, maka mengharapkan kebaikan dari minuman itu. Iya. Ini udah cukup. Gimana? Sebenarnya tadi terkait dengan kucing itu saya jadi ingat kisah seorang mantan pelacur yang bertobat itu. Iya. Yang selalu diulang-ulang. Tapi ini kisah yang kita ulang nih. Seorang kiai yang bertawasul dengan kucing. Ini satu. Saya ibu saya tahu, itu adik-adik saya tahu, itu bukan kucing istimewa, kucing tahun 93. Ya, sebelum Scottish masuk ke Indonesia, sebelum BSH masuk, itu kucing biasa itu. Gitu. Okay. Tapi terkait dengan tabaruk ini. Karena kita kan kalau ke Sayyidina Husain, kita ngeliat berbagai macam orang ya, dengan caranya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang berlebihan. Yang kadang-kadang teman-teman kita di luar itu melihatnya ini yang berlebihan ini, kemudian menjustifikasi semuanya salah. Nah, sekarang penjelasannya Gus Faiz ini, tabaruk yang batasan tabaruk boleh dan tidak boleh ini seperti apa? Jadi ini ada tanggung jawab kita juga. Makanya Sahifa ini bikin podcast sebelum launching buku ini bagus banget. Supaya masyarakat awam itu nanti mengerti at-tawassul al-masyru' inda ahli sunnah dengan tawassul yang dipahami meminta langsung. Jadi ini yang salah. Tetapi kalau soal al-fat, nih kayak kita misalnya nih di Mesir, itu biasa denger dulu. Kalau ada halilintar, karena di Mesir itu jarang ada halilintar dulu. Ya Arab kan sekarang aja sering hujan. Dulu tahun 90-an di Mekah nggak ada hujan. Ini hujan tuh setahun 2 kali, 3 kali. Jadi kalau ada halilintar kaget, itu kadang-kadang nyebut madad ya Badawi. Ya Khurasi. Ya Khurasi. Gitu kan. Nah, menyebut langsung nama orang. Nah, itu tergantung nih. Kalau madhab Sayyid Muhammad Al-Maliki di Makkah, itu madhab yang berhusnudzon ila ammatil muslimin. Kata beliau, kita bihamdillah
itu tahu mana yang itu haknya Allah dan mana yang itu manusia. Oleh karena itu, ketika menyebut misalnya ya Khurashi, ya Badawi, ya itu dipahami, bukan meminta kepada Syekh Badawi, tapi sedang bertawassul dengan kesolehannya Syekh Badawi. Ini kan sama kan dengan kisah-kisah yang juga tentu ya, kalau yang mazhabnya rata-rata ulama yang ada di Saudi ini kan mengatakan ini hadisnya dhaif atau mungkar sebagainya. Sementara ahli sunnah kan menerima itu. Misalnya ya, kejadian tawassul di makam Rasulullah. Ya kan? Ketiga itu berkhutbah kan Sayyidina Umar itu, ini ada majaah gitu loh, ada kelaparan. Itu kan tawassul kan kepada Rasulullah di makam Nabi. Ada yang menarik itu di Sunan Ad-Darimi. Itu Aisyah meminta apa itu namanya makam Rasul itu kan tertutup. Kamar itu tertutup. Itu kata Nabi, kata Ummul Mukminin Aisyah, ij'alhu bainahu wa bainas sawa'i kawan. Kok terbuka lubang. Kan ibarat kalau sekarang tuh gentengnya dibuka. Hatta la yakuna bainal qabri wa bainas sama, itu sakfun, terbuka. Seakan-akan kita nih berdoa bukan minta sama kuburan nih, tapi ngomong gini, ya Allah, kalau tanah saya kering pantas sholat Jumatan doang, datangnya telat, ya kan udah gitu tidur, ya kan? Tapi kan tidak pantas kepada kuburannya Rasulullah. Tanahnya sampai kering karena panas, ya Allah. Begitu selesai ini tawassul doa itu air hujan turun membasahi Madinah sampai semua rumput-rumput itu tumbuh, hewan-hewan yang lapar makan sampai kemudian mereka berlemak. Saking banyak makan, saking nganunya, gemuknya. Gitu loh. Nah itu menunjukkan kan Mas Arbi ya, bahwa itu tergantung cara kita memahaminya. Jadi ketika kita bilang ada halilintar, ada anjing, terus kita ya Khurashi, kita bukan meminta kepada Syekh Al-Khurashi, tapi kita bertawassul, ya Allah, Syekh Al-Khurashi ini Syekhul Azhar yang soleh, saya ini mencintai beliau, saya mengamalkan amal ilmu dari beliau. Kalau kecintaan saya dengan mengingat guru-guru saya ini bagian dari amal soleh, tolong anjing ini jangan gigit saya. Kan tidak ada syirik-syiriknya di situ. Tapi kalau kita ambil potong kompas, ya Khurashi, mintanya sama Syekh Khurashi nih, musyrik, ya semua orang banyak kafir. Sederhana Mas. Paling mudah kalau terjadi kebakaran. Kita ada teriak sama tetangga, tolong. Terus kita ngomong, idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong jangan sama Pak RT, jangan minta sama Allah. Nah, ini nanti ada bab tersendiri nih. Kalau Sahifah punya buku, judulnya Majazi dan Hakiki. Ada Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ada kul malikul haq apa? Saya jadi lupa ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila kepada manusia itu. Nah, ini saya pikir ini perlu bijaksana nih Mas Arbi ya. Yang dimaksud itu tidur itu juga mati. Makanya doanya bismika Allahumma ya wa amut. Wa bismika Allahumma amut. Jadi ketika kita menyebut nama tadi, ya Badawi atau Sunan Ampel, tolong anak saya dapat jodoh. Nah itu kita ajarkan kepada masyarakat awam. Jangan ngomong gitu ya. Ya Allah, saya berziarah ke Sunan Ampel. Kalau ziarah saya ini bagian dari amal soleh. Tolong besok perjodohan anak saya dimudahkan. Tetapi kata sebagian guru-guru saya, kalau kita kemudian berhusnudzon dan orang itu meyakini bahwa yang memberi itu Allah, ini cuma wasilah, itu la masyahata fil alfat. Gitu. Sama dengan kita, tolong, dok, sembuhin saya dok, ini cepet dok, besok saya mau ini. Cuma Allah. Gitu. Sesederhana itu, Mas. Sederhana, tapi kita nggak terasa udah 1 jam ini. Kadang dibuat rumit sama orang. Iya. Dan kadang ya nggak dipahami maksudnya. Iya. Gimana ini? Oleh karena itu, nanti yang bisa membedakan tuh yang justru al-mutawassal bihi. Yang dijadikan wasilah itu apa? Ketika yang diwajibkan wasilah itu orang soleh, tempat soleh, kebaikan, ya boleh.
Tapi ketika yang dijadikan wasilah itu sesuatu pohon besar yang dia yakini tidak ada syariatnya sama sekali, ya itu salah secara agama. Kenapa dia minta tawassul kepada itu yang tidak memiliki keistimewaan apapun dalam koridor syariah? Beda kan dengan orang soleh. Orang soleh itu mohon ya, jangan diartikan kiai dan habib terus gitu. Muadzin, ada yang mastur, marbot masjid yang 40 tahun azan di masjid, itu boleh jadi jauh lebih soleh dari orang model saya kan. Gitu loh. Itu harus dijelaskan itu. 1 jam ya sudah. Kayaknya kita perlu bikin podcast khusus ya. Boleh. Hal-hal yang sering salah pahami Wahabi. Iya. Banyak tema nanti. Ya. Tapi nanti itu bagus itu, nanti kalau misalnya dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Iya. Tapi ini sudah 1 jam ya. Bagaimana? Saya usul lah ini supaya nanti kita berkembang terus kepada Sahifah. Ya. Buku-buku yang dikarang kayak Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu diterjemahkan. Tetapi kemudian minta izin kepada zuriyah beliau Sayyid Ahmad misalnya di Mekah untuk kemudian bentuknya, bukan substansinya itu ya, itu sesuai dengan zaman hari ini. Misalnya hadisnya ditahridz. Nah, dengan tahridz ilmi seperti hari ini, karena itu bisa sangat bermanfaat buku-buku karangan beliau, atau misalnya buku karangan Grand Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah seperti Al-Bayan Al-Qawim Litasihi Ba'dil Mafahim, itu kan luar biasa ya, punya bobot ilmiah ya, karangan dari ulama-ulama Aswaja yang ada di Yaman, yang ada di Syria. Ini kalau Sahifah kemudian channel Kaifa ini mengembangkan itu kan bisa menjadi benteng Aswaja yang hakiki ya, pemahaman seperti itu. Oke, pemirsa, sudah 1 jam lebih kita berbincang dan bercanda serta bertabaruk dengan Gus Faiz. Masya Allah ilmunya, saya nggak nyangka ada model baru tentang toharoh tadi, dan bagaimana kita dipahamkan soal tabaruk yang begitu mudah, tapi banyak disalahpahami oleh oleh kalangan mereka. Saya Ahmad Zulfikar dan Bapak Mukhlis Yusuf Arfi serta Bapak lagi. Bapak ya karena atasan saya di sini. Terus kemudian Gus Faiz, Ustadz yang sudah tua tapi berjiwa milenial. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru dan Kaifa Channel serta Sahifah Babising. Mudah-mudahan podcast kita ini membawa manfaat. Demikian dari saya. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.